Logika ya gitu cuy. Kalau semua kalian tuh cinta sama seseorang, jelas kalian tuh bakalan suka dan nafsu sama orang itu aja ya kan. Tapi itu cuy, beda sama MC yang satu ini ya kan. Dia tuh bilangnya cinta sama cewek ini, tapi dia itu sange ya sama cewek ini anjir. Kan ribet gitu cowok. Mana ya kan kedua cewek ini itu adalah teman masa kecilnya anjir. Waduh. Nah, jadi kali ini kan kita bakalan ngebahas manga yang berjudul Hontowa Watashi ga I Desu cuy. Nah, jadi seperti apa yang nama jalan cerita manganya? Langsung aja kita kasihin pembahasan ada cerita manganya cuy. Oke, awal mula cerita dibuka dengan seorang MC yang bernama Haruka yang lagi dikagetin sama teman sekelasnya. Di sini si Haruka ternyata dikejutin sama teman sekelasnya itu cuy. Cuman buat ngasih tahu kalau semua dia itu udah beli majalah dewasa dari model yang bernama Ria. Ya di sini mendengar kata Ria ya kan, si Haruka itu kayak sontak terkejut gitu cuy. Karena pas dia itu kayak ngeliat foto dari si Ria, dia itu malah kayak sange berat anjir. Mana ya kan temennya dia itu kayak bisik-bisik kalau ya dia itu gak percaya jika si Ria itu adalah teman masa kecilnya si Haruka. Menurut temannya kan dia tuh kayak ragu banget kalau sama si Haruka mungkin udah ngelakuin hal dewasa sama si Ria itu cuy. Karena ya kagak mungkin si Haruka itu bakalan diem-diem aja punya seorang teman masa kecil yang cantiknya tuh kayak gini anjir. Namun ya si Haruka tuh bilang kalau ya dia itu gak mungkin melakukan hal tersebut kepada teman masa kecilnya. Ya menurut temannya ya kan mungkin si Haruka bilang kayak gini karena dirinya itu udah punya pacar. Meskipun ya kelakuan dia itu masih kayak cowok perjaka gitu cuy. Di sini entah kenapa ya kan temannya si Haruka ini itu malah ingin ngasihin majalah dia ya kan kepada si Haruka gitu cuy. Tiba-tiba mereka itu kayak digejutin awal kemunculan dari sosok gadis cantik yang bernama Suzuka yang bilang kalau semua dirinya itu kayak terlambat bertemu sama si Haruka. Yang melihat si Suzuka yang bukan adalah pacar dari si Haruka, jelas tuh kayak ngebuat temannya jadi iri banget gitu cuy. Kenapa si Haruka kayak begitu diberkati banget. Yang pertama dia itu kayak mendapatkan pacar cantik dari teman masa kecilnya, terus dia itu masih punya teman masa kecil yang jadi idol dewasa anjir. Ya saat temennya itu kayak iri banget ya kan kepada si Haruka, di sini si Haruka itu kayak mutusin untuk pulang bareng sama si Suzuka. Di sini pas balik ya kan si Suzuka nanyain soal hasil ujian dari tesnya si Haruka dan si Haruka bilang berkat dirinya nilainya dia itu kayak jadi lebih baik. Di sini ya kan si Haruka itu kayak mulai menjelaskan kepada kita kalau sama si Suzuka dan dirinya itu kayak udah pacaran sejak SMP itu cuy. Sejak si Suzuka itu kayak menyatakan cintanya kepada dirinya. Dan menurut si Haruka ya kan si Suzuka itu kayak imut dan penyayang banget. Meskipun ya kata dia tuh kayak kagak pantas sama si Suzuka. Ya di saat bilang kayak gini ya kan si Haruka itu kayak ditanyain sama si Suzuka kalau apakah dirinya tahu foto album terbaru dari si Ria. Si Suzuka di sini bilang kalau sama Ria itu kayak punya bentuk tubuh yang sangat indah banget dan dia itu juga gak percaya kalau sama si Ria itu adalah teman masa kecilnya mereka gitu cuy. Dion ini ya kan sebenarnya si Haruka itu kayak kepikiran soal tubuh imutnya si Ria gitu cuy. Ya maksud gua tubuh cantiknya si Ria anjir. Nah udah dia tuh kayak ngelas anjir kepada pacarnya sendiri ya kan. Tapi Suzuka itu kayak sadar sama gelagat dari pacarnya yang malah di sini ya kan si Haruka itu kayak jadi diseret paksa sama si Suzuka itu cuy. Dan di sini ya kan dia itu kayak malah bisik-bisik kepada si Haruka kalau ya bisa mereka pergi ke rumahnya si Haruka. Singkat cerita ya kan si Haruka dan si Suzuka itu kayak berciuman lah cuy di kamarnya si Haruka. Mana si Haruka itu kayak sebenarnya terkejut banget karena si Suzuka itu kayak bias banget kepadanya sampai tiba-tiba ya kan buku terbaru dari si Ria itu malah terjatuh anjir. Ya di sini sebenarnya si Haruka itu kayak mau menjelaskan ya kan kenapa dia itu punya buku tersebut. Namun ya kan di sini Suzuka itu malah kayak menghiraukannya anjir dan kayak pengen lanjut aja itu cuy. Singkat cerita mereka itu kayak ngelanjutin mainnya itu cuy. Meskipun si Haruka itu kayak gak tegang sama sekali kepada si Suzuka. Di sini ya kan Suzuka yang sebenarnya kagak sadar kan sama gelagat dari si Haruka, dia tuh bilang gitu cuy kalau semua raut wajah malu-malunya si Haruka ini hanya dirinya aja yang boleh melihatnya gitu cuy. Nah karena udah sore hari ya kan Suzuka di sini mutusin untuk pulang terlebih dahulu. Namun dia tuh kayak kaget karena si Haruka itu malah ngasihin kalung sebagai hadiah ulang tahun jadian mereka gitu cuy. Yang jelas ya kan karena hadiah ini itu kayak ngebuat Suzuka jadi kayak terdiam seketika sampai pada akhirnya dia itu malah memeluk si Haruka gitu cuy. Ya karena awal ini ya kan Suzuka itu kayak memeluk si Haruka sambil bilang kalau sama dirinya itu suka sama hadiah pemberian dari si Haruka. Di sini ya kan saat Suzuka itu kayak balik, si Haruka kayak mengutarakan sesuatu kalau dirinya itu suka sama Suzuka. Namun entah kenapa ya kan saat lihat si Ria dia itu malah jadi sange berat sama dirinya anjir. Oke, di sini cuy, di keesokan paginya ya kan kita dilihatin sama si Haruka yang dipanggil sama ibunya dia dan betapa terkejutnya ya kan karena di hadapannya dia malah ada sosoknya si Ria anjir yang datang ke rumahnya itu cuy. Ya Dion ini jelas si Haruka itu kayak malu-malu banget sama si Ria karena si Ria itu udah dijadiin bahan colinya dia anjir. Mana ya dia itu hanya terpana sama dadanya si Ria aja yang deket banget sama dia itu cuy. Ya karena mereka itu kayak teman masa kecil, ibu si Haruka itu kayak nyuruh si Ria buat tungguin aja kue buatannya di kamarnya si Haruka dan ibunya dia tuh kayak
gak ngerasa ada yang aneh anjir. Meskipun ya si Haruka itu kayak sempat menolak si Ria itu cuy. Ya saat si Ria itu kayak masuk ke kamarnya, si Haruka itu kayak masih gak percaya anjir kalau semua ada si Ria yang malah masuk ke kamarnya dia setelah sekian lama itu cuy. Mana ya pada saat si Ria itu kayak baru aja masuk, di sini entah kenapa ya kan, si Ria yang awalnya itu kayak pengen cari manga, tiba-tiba itu malah menemukan buku album terbarunya dia di kamarnya si Haruka gitu cuy. Ya di sini si Haruka itu kayak negur ya kan, sambil dalam hatinya dia tuh kayak yakin banget jika si Ria itu pasti udah tahu soal perasaan dia kepadanya. Di sini si Ria itu kayak refleks nanyain foto mana yang menarik menurut si Haruka, dan si Ria itu kayak yakin kalau si Haruka itu udah menjadikan foto dia sebagai bahan mainnya dia itu cuy. Ya si Haruka kayak refleks bilang enggak ya kan kepada si Ria, namun si Ria bilang dirinya tuh sebenarnya enggak keberatan juga jika itu adalah si Haruka gitu cuy. Ya si Haruka di sini bilang kalau dirinya itu udah punya pacar, dan si Ria itu menanggapi jika dia itu udah tahu jika si Haruka punya pacar karena ya ada barang-barang yang berasal dari cewek itu cuy di sini. Namun ya dia tuh kayak malah meluk si Haruka ya kan, sambil kayak ngutarain kalau sama si Haruka itu pasti pernah mikir pengen begituan sama dirinya. Ya si Ria tuh the point bilang kalau dirinya itu kayak bisa menyimpan rahasianya dari pacarnya si Haruka gitu cuy. Ya malah ya si Ria di sini itu malah ngebuka kemejanya dan cuma pakai dalaman doang anjir, sambil nanyain apa yang sebenarnya si Haruka pengen lakuin kepada dirinya. Ya di saat begini kata si Haruka, perasaan cinta dan nafsu itu sebenarnya dirinya udah bedakan gitu cuy. Nah ya kan saat dirinya itu kayak ngelakuin beginian sama si Ria, dia tuh kayak jadi sadar gitu cuy kalau sebentar lagi hidupnya dia sepertinya itu bakalan hancur berantakan. Oke lanjut cuy. Di sini si Ria beneran mendominasi, namun ya si Haruka itu kayak tetap menolaknya, dan pada akhirnya kan si Ria jadi bilang kalau ya dia itu hanya ingin melakukan ini sebagai bahan pembelajaran doang, karena ya dia itu harus latihan cara merayu seorang pria di foto album setelahnya. Ya si Haruka yang udah gak kuat ya kan langsung menyuruh si Ria buat memakai pakaiannya itu cuy. Dan singkat cerita pada saat si Haruka itu kayak berangkat ke sekolah, dirinya itu kayak beneran kaget karena si Ria itu malah pindah ke sekolahnya, dan Ria itu kayak melihat gitu cuy kalau semua si Ria sepertinya itu kayak lagi kerepotan karena direbutin sama para siswa, padahal ya ini itu udah jam pulang anjir. Ya di sini si Haruka itu kayak refleks mengganggu mereka ya kan, dengan bilang kalau sama si Ria itu lagi dicariin sama wali kelasnya, dan dia itu kayak disuruh ikut sama Haruka gitu cuy. Ya di sini sebenarnya si Ria tahu kalau sama si Haruka itu bohong gitu cuy soal wali kelasnya, dan si Haruka ya juga jujur kalau sama dia itu tahu jika si Ria itu lagi kerepotan banget, jadi dia itu kayak berinisiatif ingin menolongnya gitu cuy. Ya di sini si Ria sebenarnya tahu itu cuy alasan kenapa si Haruka itu kayak menyeret dia ya kan, dan tentang kepeduliannya dia kepadanya sebenarnya ya kan itu hanya karena si Haruka iri sama para siswa anjir. Ya si Haruka di sini kayak gak mau ngaku gitu cuy kepada si Ria, tapi ya di sini si Ria malah bilang kalau dirinya itu akan berikan hadiah kepada si Haruka gitu cuy. Sampai tiba-tiba kita di sini itu malah dikejutin sama kedatangan dari si Suzuka yang malah bertemu sama si Haruka gitu cuy. Di sini ya kan karena dasarnya mereka itu kayak teman masa kecil, ya jelas Shizuka itu kayak bisa akrab banget sama si Ria. Bahkan si Ria itu kayak sempet berpelukan sama si Shizuka anjir. Dan di sini ya si Ria pun itu kayak ingin berpelukan sama si Haruka gitu cuy. Ya meskipun dikala lagi dipeluk sama si Ria ya kan, di sini si Haruka kayak sadar kalau sama Shizuka itu kayak galau gitu cuy, gara-gara cemburu sama kedekatan mereka berdua. Dan di sini ya kan singkat cerita Shizuka itu kayak mengajak mereka berdua untuk pulang bersama. Ya di sini mereka itu kayak ngebicarain soal kepindahan dari si Ria gitu cuy. Meskipun si Haruka kayak bingung anjir apa maksud kedatangan dari si Ria gitu cuy, padahal ya mereka itu kayak udah pisah dari SMP itu. Ya di sini entah kenapa ya kan si Ria itu kayak mengutarakan jika dirinya itu kayak pengen mereka bertiga jadi balik berteman seperti dulu. Dan di sini ya kan si Ria itu bilang kepada Shizuka jika semua Shizuka itu kayak ada masalah jangan ragu buat memberitahukannya kepada ya itu cuy. Meskipun ya pada saat bilang kayak gini Shizuka yang heran ya kan, tiba-tiba itu cuy dia kaget aja karena ya pas noleh ke belakang si Ria sama si Haruka itu malah hilang entah kemana itu cuy. Meskipun ya di sini tanpa disadari sama si Shizuka ya kan, ternyata pacarnya dia itu kayak lagi diempat sama si Ria anjir, yang malah mencium si Haruka di pojokan tangga gitu cuy. Buset dah, ini NTR kagak sih ceritanya? Ya NTR sih ini. Mana ini apalah cowok apalah kata gue anjir, bilangnya suka sama dia ya kan, tapi kok malah tegangnya sama cewek lain anjir. Ini mah dia lihat fisik gak sih cowok ini kata gue, sumpah. Padahal ceweknya juga cantik kata gue sih. Ya udah sudah itu cuy. Pada akhirnya kan sebagai penutup cerita kali ini ya kan, kita diliatin sama si Ria yang hanya bilang kalau semua mah ya bukankah ciuman darinya itu kayak lebih baik daripada pacarnya dia itu cuy. So mungkin sekian dulu kan buat konten kali ini. Gue disuruh diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy. Oke, jadi halo semua ya kan, kembali lagi bareng gue di sini, dan kali ini gue tuh bakal ngelanjutin lagi cerita cintanya sama siapa, sangenya sama siapa anjir.
Ya, yang dalam arti lain manga ini tuh bakalan ceritain soal NTR gitu cuy. Seperti apa ya kan nama jalan cerita untuk part kedua kali ini, langsung aja kita kasihin ke bahasan ada cerita manganya cuy. Nah, jadi ya kan setelah kemarin si Haru kayak tiba-tiba dicium oleh Shiria, si Shizuka di sini kayak mencari tahu gitu cuy, kemana keberadaan dari mereka berdua. Namun ya di sisi yang lain, si Haru itu kayak masih asik berciuman dengan Shiria aja. Tambah diketahui oleh si Shizuka, mana yang ada tuh bilang kalau ya dia bisa aja ya kan ngebebasin dirinya dari Shiria. Namun ya dia itu kayak masih tidak ingin gitu cuy membiarkan Shiria pergi darinya anjir. Yang di sini setelah Shiria itu kayak mencium si Haruka, dia tuh kayak langsung bilang kalau ya apakah si Haruka suka ciuman dengan dia anjir. Waduh, buset sini gawat banget kata gua. Nah di sini kan karena si Haru tuh kayak kagak bisa menjawab dengan baik ya kan kepada si Ria, mana yang mereka itu juga dicariin oleh si Shizuka yang manggil namanya si Haruka dan Ria. Di sini gitu cuy, si Ria ya kan itu kayak malah tiba-tiba aja muncul dan mengagetkan si Shizuka. Ya Shizuka bilang kalau ya mereka berdua seperti sedang mengagetkan dirinya. Yang saat bersamaan ya kan si Ria itu kayak bilang kalau ya saat mereka itu kayak menghilang, dia sama si Haru lagi ngomongin gitu cuy soal kafe yang dimana si Haru itu bakalan mentraktir mereka berdua anjir. Dan si Ria itu kayak bisik-bisik kalau ya turutin aja ucapan darinya anjir. Nah di sini kan setelah si Haru tuh kayak setuju ya kan untuk mentraktir mereka berdua. Singkat cerita saat di kafe si Ria itu kayak nyeritain kalau ya dia tuh kayak rada kesel karena di pemotretannya dia tuh kayak harus mengenakan sebuah pakaian renang anjir. Dan ini tuh kayak ngebuat ya jadi kesal gitu cuy karena si Ria itu kayak kagak diberitahu sebelumnya. Ya di sini Shizuka bilang kalau ya si Ria itu kayak masih terlihat sangat cantik banget meskipun pakai pakaian renang anjir. Meskipun ya si Ria itu kayak kelihatan dapat masalah banget gitu cuy. Di sini ya kan karena si Haru tuh kayak kagak mau bereaksi berlebihan kepada mereka berdua. Si Haru di sini kayak menghiraukan mereka yang lagi ngobrol anjir. Nah ya si Ria kayak tiba-tiba mengirimkan sebuah foto kepada dia anjir. Yang di sini gak cuma si Haru aja yang dikirimin, tapi si Ria juga mengirimkan foto kepada si Shizuka anjir. Dan kemungkinan besar fotonya itu kayak berbeda gitu coy. Yang geloknya ya kan si Ria di sini itu malah ngirimin foto dia yang cuma pakai dalaman doang anjir. Ya di sini si Haru tuh kayak sangat kaget banget anjir, dan dia itu kayak refleks melihat si Shizuka dan si Ria anjir, meskipun ya fotonya itu kayak berbeda sebenarnya gitu coy. Nah ya di sini si Ria yang sadar, dia tuh kayak bilang kalau ya wajahnya si Haru itu kayak merah semua gitu coy. Ya di sini kata Ria apakah si Haru itu kayak lagi ngayalin diri ya gitu coy. Nah ya Shizuka yang tahu akan gelagat dari pacarnya ya kan. Di sini ya dirinya bilang kalau semua si Haru itu kayak suka banget ya kan ngeliatin si Ria mulu selama ini anjir. Ya kata Ria ya kalau emang mau memperhatikan si Ria, ya lihat aja si Ria dengan nyaman tanpa harus kayak ngasih tatapan yang cabul gitu coy. Cuman ya yang di sini gue kagak expect ya kan, lah kok si Ria ya kan pada saat si Shizuka itu kayak noleh, dia itu malah ngebuka seragamnya anjir. Padahal kan mereka di sini tuh kayak lagi di kafe kan, kok berani banget gitu coy buat ngelakuin hal yang kayak gini anjir. Ya tebakan gue di sini nih tuh kayak kehaluan dari si Haru aja gak sih? Ya di sini si Haru itu hanya bisa menahan malunya doang gitu cuy. Hingga ya pada akhirnya karena si Haru tuh kayak kagak bisa menahan malunya hingga wajahnya merah, dia tuh malah dipanggil hentai sama si Shizuka anjir. Oke cuy, saat mereka itu kayak pada akhirnya pulang, si Haru itu kayak menyuruh si Ria agar jangan deket-deket sama dirinya anjir. Apalagi si Ria itu udah ngelakuin hal-hal aneh kepada dirinya. Ya di sini si Ria bilang kalau ya rumah mereka itu kayak berdekatan gitu cuy. Jadi ya wajar banget dia tuh kayak pulang bareng sama si Haru. Ya di sini si Haru ya kan yang mendengarkan akan hal ini bilang kalau ya harusnya mereka itu kayak menjaga jarak aja gitu cuy. Ya si Ria di sini kagak paham ya kan apa maksud dari si Haru soal hal yang aneh itu. Namun ya tebakan si Ria mungkin soal dalamannya dia, dan dia itu kayak balik lagi ngebuka pakaiannya anjir. Ya di sini si Haru tuh kayak balik malu-malu ya kan kepada si Ria, dan dia bilang jangan tunjukkan itu kepada ya gitu cuy. Terus ya di sini si Haru bilang gitu cuy kalau ya soal si Ria yang maksa banget untuk ciuman dengannya itu kayak akan dia maafkan anjir. Ya di ini ya kan si Ria itu kayak balik nanyain si Haru itu cuy soalnya seberapa jauh hubungan antara si Haruka dan si Shizuka. Dan ngomong-ngomong ya kan kata si Ria, apakah ciuman dengannya adalah ciuman pertama kalinya di hidupnya si Haru gitu cuy. Ya si Ria di sini kayak godain Haru ya kan kalau ya bisa jadi si Haru selama ini kayak belum ngelakuin seks sama si Shizuka gitu coy. Yang saya karena ini tuh kayak mengagetkan si Haru anjir. Nah karena udah mau sampai di rumahnya si Ria, si Haru pada akhirnya itu kayak nyuruh si Ria buat ngelanjutin perjalanan pulangnya gitu cuy. Dan dirinya itu kayak ngucapin selamat tinggal kepada si Ria. Nah udah entah apa yang terjadi ya kan, lah kok si Ria malah nanyain si Haru itu cuy kalau ya apakah dirinya keberatan jika si Haru itu kayak melakukan praktek hal cabul dengan diri anjir. Ini gua ngerekam di kamar lagi ya kan. Yang jelas di sini kan karena pertanyaan ini itu kayak jelas banget ngebuat si Haru jadi kayak malu-malu banget anjir kepada si Ria. Ya jadi gimana menurut kalian ya kan, karena chapter 2-nya itu cuma sampai di sini aja. Ya mungkin chapternya terlalu pendek ya kan, tapi
menurut gue ya kan, kalau semua kalian tuh kayak selingkuhin si Suzuka, kata gue itu kayak buruk banget gak sih? Bayangin gitu coy, kalian tuh kayak tebu bareng ya kan. Apalagi si Suzuka itu udah straight to the point bilang udah cinta dengan si MC kan, tapi malah si MC tegangnya sama si Ria anjir, kan gila gitu coy. Padahal si Ria itu gak pernah ngungkapin perasaannya kepada MC anjir. Beda sama Suzuka gitu ya kan. Kalau gue sih, gue lebih prefer setia dengan Suzuka anjir, karena ya meskipun si Ria cantik, kata gue Suzuka lebih mantap sih anjir. Cuman dia short hair aja sih. Biasanya kan ada kutukan short hair gitu ya kan. Gak tau dah gue anjir.